Nama saya Zulkifli. Dari Berru hingga ke Barru, inilah sejarah penamaan Kabupaten Barru. Menurut Lontara atau Riolong Kerajaan Berru yang diceritakan dalam buku sejarah singkat kerajaan di Sulawesi Selatan yang ditulis oleh Rimba Alam Andi Pangerang. Sebelum berdirinya Kerajaan Berru, wilayah tersebut bernama Ajarenge. Kemudian dirintis pertama kali oleh Puang Ribunu, Puang Ricempan. Wilayah tersebut banyak ditumbuhi sejenis pohon kayu yang dinamai aju berru. Pada awal kemerdekaan Indonesia, kerajaan yang sebelumnya berstatus sebagai self-destur pada masa kolonial Belanda berganti menjadi swaperaja. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 di Sulawesi Selatan, pada tanggal 20 Februari 1960 dibentuklah daerah kedua Kabupaten Barru dengan Kabupaten Barru yang wilayahnya meliputi seluruh bekas Onion. Inilah tonggak sejarah terbentuknya oleh orang Belanda yang mendengar kata Berru kemudian mencoba menulisnya, maka yang tertulis adalah Barwe. Bagi masyarakat Barru masih menggunakan kata Berru dalam bahasa sehari-hari untuk menyebut Kabupaten Barru ataupun Kecamatan Barru. Kabupaten Barru adalah salah satu dari 24 kabupaten kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru yang dikenal dengan moto daerah hibrida, hijau, bersih, asri dan indah, adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78 km. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Taneteri-Aja, Kecamatan Taneteri-Laut, Kecamatan Barru, Kecamatan Sopeng Riaja, Kecamatan Setasi, Kecamatan Ujalanting, dan Kecamatan Balusu yang terdiri dari 15 kelurahan dan 40 desa. Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas provinsi. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, NIM 903 001 20078. Di sini saya akan membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat
misi dan misi arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP nasional dan RPJP daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun sistematika RPJP daerah tahun 2005 sampai 2025 sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kondisi umum daerah, bab 3 analisis isu strategis, bab 4 visi dan misi pembangunan jangka panjang 2005 sampai 2025. Bab 5 arah kebijakan pembangunan daerah, bab 6 kaidah pelaksanaan, bab 7 penutup. Selanjutnya asas dan tujuan RPJPD Kabupaten Baru. Pembangunan Kabupaten Baru diselenggarakan berasaskan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Pembangunan daerah Kabupaten Baru bertujuan untuk pertama mendukung kondisi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan atau yang terakhir menjamin ketercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perkenalkan, saya Nurzara Fardila Malik dengan NIM 903001200044. Di sini saya akan membahas mengenai RPJMD Kabupaten Baru. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang memuat visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih yang berpedoman pada RPJP daerah dan RT/RW daerah dengan memperhatikan RPJM nasional dan RPJM daerah provinsi. Dokumen RPJM Kabupaten Baru tahun 2016 sampai 2021 menjabarkan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih. Dari hasil pemilihan kepala daerah Bupati Baru tahun 2015 telah terpilih Insinyur Haji Idris Syukur MS dan Insinyur Haji Suwardi Saleh MSI sebagai bupati dan wakil bupati baru untuk periode 2016 sampai 2021. Selain visi dan misi serta program bupati dan wakil bupati terpilih, dokumen RPJMD Kabupaten Baru juga memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan pemerintah Kabupaten Baru. RPJMD Kabupaten Baru periode 2016 sampai 2021 juga merupakan periode ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Baru tahun 2005 sampai 2025. Adapun visi RPJPD tahun 2025 sampai 2025 adalah baru sebagai daerah maju berlandaskan kebersamaan dan bernafaskan keagamaan. Sistematika RPJM daerah tahun 2016 sampai 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran umum kondisi daerah. Yang ketiga, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Bab keempat, analisis isu-isu strategis. Bab kelima, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Bab keenam, strategi dan arah kebijakan. Bab ketujuh, kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Bab 8, indikasi rencana program prioritas dan disertai kebutuhan pendanaan. Bab 8, penetapan indikator kinerja daerah. Dan bab 10 yaitu pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Dari segi proses, penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Baru tahun 2016 sampai 2021 menggunakan 4 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan teknokratis. Pendekatan teknokratis merupakan pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Yang kedua, yaitu pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu pendekatan politis.
Pendekatan politis adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik di mana visi, misi, dan program pembangunan daerah yang ditawarkan oleh masing-masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih pada saat kampanye, kemudian disusun ke dalam rancangan RPJMD. Yang keempat yaitu pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan ini merupakan proses perencanaan yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, di mana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah dan dilaksanakan sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Adapun perekonomian Kabupaten Baru juga digerakkan oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari perkembangan kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di Kabupaten Baru, maka dapat digambarkan pertumbuhan kontribusi sektor dominan yaitu pertanian selama kurun waktu 2011 sampai 2015 atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Kecenderungan bertumbuh negatif, artinya telah terjadi pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Baru dari sektor pertanian ke sektor perdagangan perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya yaitu strategi pembangunan daerah tahun 2016 sampai 2021 Kabupaten Baru, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis sumber daya lokal, meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana, mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta perbaikan tata kelola pendidikan, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan ketenagakerjaan, meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan kapasitas penyuluh agama dan lembaga-lembaga keagamaan, meningkatkan infrastruktur ekonomi dengan regulasi yang memadai dan pengembangan fasilitas. Kemudian isu-isu sentral sektoral yang diusung instansi pusat harus mampu diterjemahkan secara menyeluruh dengan tidak meninggalkan isu-isu lokal. Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Baru diwajibkan menetapkan target-target capaian dan indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kota dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Baru. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisien sebuah tata kelola pemerintahan secara umum, yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Perkenalkan, nama saya Wina Wulandari dengan NIM 9030000250. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai RPJMD daerah Kabupaten Baru, yaitu visi dan misi Kabupaten Baru. Visinya yaitu terwujudnya Kabupaten Baru lebih maju, sejahtera, taat asas, dan bermartabat yang bernafaskan keagamaan. Misinya ada 5. Yang pertama yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme sumber daya manusia. Yang ketiga, mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang kondusif. Yang kelima, mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau good governance. Berdasarkan visi dan misi, isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut. Pada misi pertama yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Adapun sasaran yang ingin dicapai di sini yaitu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Nah, pada misi 2 yaitu meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme sumber daya manusia. Tujuannya di sini yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya yaitu yang pertama, meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan. Yang kedua, meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, meningkatnya penyerapan tenaga kerja.
Yang keempat, berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin serta menurunnya jumlah dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Yang kelima, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang religius. Misi yang ketiga yaitu mengembangkan interkoneksitas sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tujuannya yaitu yang pertama, meningkatnya daya saing daerah. Yang kedua, meningkatnya kerjasama antar wilayah. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada misi ini yaitu yang pertama, terpenuhinya kebutuhan infrastruktur ekonomi. Yang kedua, meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara terpadu. Yang ketiga, berkembangnya kawasan strategis kabupaten. Yang keempat, terciptanya sistem inovasi daerah yang dapat mendukung pengembangan daya saing. Yang kelima, berkembangnya penanaman modal dalam negeri dan asing serta jaringan kerjasama antar daerah. Selanjutnya yaitu misi keempat, bunyinya yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, terpeliharanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah. Yang kedua, mewujudkan rasa aman dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada misi ini yang pertama yaitu berkembangnya wawasan kebangsaan dan kesadaran berdemokrasi masyarakat serta penerapan nilai-nilai kearifan lokal. Yang kedua, meningkatnya peran serta masyarakat dan organisasi masyarakat desa atau kelurahan dalam pemberdayaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran, ketertiban, kedisiplinan, dan perlindungan masyarakat. Yang keempat, meningkatnya penanganan bencana. Adapun misi terakhir yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tujuannya yang pertama, terwujudnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintahan. Yang kedua, terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien serta memuaskan masyarakat. Adapun sasaran yang ingin dicapai pada misi ini yaitu yang pertama, meningkatnya kualitas penghayatan dan pengalaman ajaran agama dalam etos budaya pada tatanan pemerintahan. Yang kedua, terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik. Dan yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD. Perkenalkan, saya Atas Novita Sari dengan NIM 90300120046. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai RKPD Kabupaten Baru. Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun ke depan. Kabupaten Baru adalah salah satu dari 24 kabupaten kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Baru merupakan jalur perlintasan Trans Sulawesi yang terletak di pesisir pantai barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar dengan luas 1174,72 km persegi. Batas wilayah administrasi adalah batas wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, adapun batas-batas wilayah Kabupaten Baru diantaranya yang pertama, sebelah utara dengan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap. Yang kedua, sebelah timur dengan Kabupaten Sopeng dan Kabupaten Bone. Yang ketiga, sebelah selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dan yang terakhir, sebelah barat dengan Selat Makassar. Secara administratif, Kabupaten Baru terbagi atas 7 kecamatan, yaitu pertama Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Baru, Kecamatan Sopeng Riaja, Kecamatan Malusetasi, dan Kecamatan Hujanating dan Kecamatan Balusu yang terdiri dari 15 kelurahan dan 40 desa. Letak geografis dan kondisi
geologis yang bervariasi dapat menyebabkan Kabupaten Baru menjadi salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang sangat rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin kencang. Kondisi tektonik Kabupaten Baru tidak dapat dipisahkan oleh struktur-struktur tektonik Sulawesi Selatan dan Sulawesi secara keseluruhan yang mengakibatkan aktivitas gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Antara lain yang pertama, aktivitas tektonik Palung Sulawesi Utara terletak di pinggir selatan cekungan Sulawesi, ujung barat dimulai dari Selat Makassar memanjang ke arah timur sepanjang Laut Sulawesi. Gempa yang terjadi dalam palung ini adalah yang umumnya berasal dari kedalaman dangkal dan menengah yang mendominasi oleh sesar naik. Dan yang kedua, struktur tektonik inilah yang menyebabkan wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya sering mengalami gempa bumi. Jika gempa bumi ini berpusat di tengah lautan dengan magnitudo lebih besar dari 0,6 skala Richter dan pusat gempanya dangkal yang kurang dari 33 km serta gempa bumi yang terjadi memiliki pola mekanisme dominan yaitu sesat atau turun akan menyebabkan tsunami. Wilayah rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam. Pada wilayah Kabupaten Baru terdapat wilayah rawan bencana alam yang terdiri dari kawasan rawan bencana alam banjir, kebakaran hutan, tanah longsor, dan kawasan rawan ombak besar. Lanjut ke kondisi demografi pada Kabupaten Baru. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Baru menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun dengan laju pertumbuhan penduduk tahun periode 2016 sampai 2020 sebesar 1,74%, di mana jumlah penduduk Kabupaten Baru pada tahun 2016 sebesar 173.163 jiwa, meningkat menjadi sebesar 187.392 jiwa pada tahun 2020. Data kepadatan penduduk Kabupaten Baru berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebutkan bahwa pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk sebesar 187.392 jiwa, kepadatan penduduk Kabupaten Baru sebesar 163 jiwa per kilometer persegi. Distribusi penduduk di Kabupaten Baru pada tahun 2020 ini terlihat sangat tinggi di Kecamatan Baru, yakni sebesar 44.746 jiwa atau 23,87% penduduk. Lalu disusul oleh Kecamatan Tanete Rilau sebesar 37.780 jiwa atau 20,16%. Kecamatan Malusetasi sebesar 27.746 jiwa atau 14,80%. Kemudian Kecamatan Tanete Rijai sebesar 25,702 jiwa atau 13,71%. Kemudian di Kecamatan Balusus sebesar 19.507 jiwa atau 9,89%, dan Kecamatan Pujunanting sebesar 13.355 jiwa atau 7,31%. Komposisi penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, usia belum produktif. Kelompoknya itu kelompok umurnya kurang dari 14 tahun. Terus yang kedua, usia produktif, kelompok umurnya antara 15 sampai 64 tahun. Dan yang ketiga, usia tidak produktif, kelompok umurnya lebih dari 64. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad dengan NIM 90300120049
akan melanjutkan pembahasan mengenai RKPD Kabupaten Baru. Kondisi perekonomian Kabupaten Baru dalam 5 tahun terakhir yaitu terjadi fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru pada tahun 2019 telah melampaui capaian nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitar seperti Kabupaten Pangkep, Sopeng, Bone, Sidrap, dan Kota Parepare, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru meskipun pada tahun 2016 lebih rendah, namun pada tahun 2019 berada pada posisi 2 setelah Kabupaten Pangkep. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020 secara signifikan mengalami percepatan pertumbuhan dan meningkat tiap tahunnya jika dibandingkan dengan wilayah sekitar yang cenderung fluktuatif. Dan pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru tetap bertumbuh positif meskipun terjadi pandemi COVID-19 jika dibandingkan dengan daerah tetangga yakni Kabupaten Pangkep, Sidrap, Bone, dan Kota Parepare yang bertumbuh negatif. Hanya Kabupaten Baru dan Kabupaten Sopeng saja yang bertumbuh positif. Baik untuk kondisi ekonomi makro Kabupaten Baru, dengan melihat kondisi Kabupaten Baru yang saat ini masih bergelut dengan wabah COVID-19 sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuatif, maka di tahun 2021 Kabupaten Baru memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98%. Sementara untuk di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Baru diproyeksikan sebesar 4,47%. PDRB per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai pada tahun 2020. Perkembangan PDRB per kapita mengalami peningkatan dari 31.754.273 pada tahun 2016 itu menjadi 42.472.955 pada tahun 2020. Peningkatan tersebut menunjukkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Baru semakin meningkat. Selanjutnya, keterkaitan permasalahan pembangunan daerah, isu strategi dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Baru pada tahun 2022. Mengenai permasalahan pembangunan, yang pertama, masih rendahnya kualitas pembangunan manusia dan pemenuhan pelayanan dasar. Yang kedua, belum optimalnya penciptaan lingkungan yang kondusif. Yang ketiga, belum maksimalnya ketersediaan infrastruktur yang merata. Yang keempat, masih rendahnya daya saing daerah. Yang kelima, belum optimalnya pemerataan pendapatan. Dan yang keenam, tata kelola pemerintahan daerah belum efektif dan efisien. Selanjutnya, isu strategis daerah. Yang pertama, perluasan dan peningkatan pemenuhan pelayanan dasar. Yang kedua, peningkatan keamanan penciptaan stabilitas daerah dan pengembangan seni budaya lokal. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang optimal. Dan selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya, penguatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya, prioritas pembangunan Kabupaten Baru tahun 2022. Yang pertama adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar. Yang kedua, penguatan lingkungan yang kondusif dan seni budaya lokal. Yang ketiga, peningkatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Dan yang keempat, peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah. Dan yang kelima, peningkatan pemerataan pendapatan dan penanggulangan kemiskinan. Dan yang terakhir, mewujudkan good and clean government yang berbasis teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Vanisa dengan NIM 903001200054. Saya akan melanjutkan RKPD
Kabupaten Baru. Nah, arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 Kabupaten Baru. Yang pertama itu visinya, Kabupaten Baru yang sejahtera, mandiri, berkeadilan, bernafaskan keagamaan. Misi pertama, mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. Tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasarannya yang pertama itu meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Dan yang ketiga, meningkatnya kualitas daya beli masyarakat. Strateginya memaksimalkan penyediaan dan kualitas layanan dasar pendidikan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan upaya penanggulangan bencana, dan menjaga daya beli, mendorong konsumsi masyarakat. Arah kebijakannya yang pertama, perwujudan optimalisasi pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, peningkatan budaya literasi masyarakat, penyediaan layanan dan optimalisasi kualitas layanan dasar kesehatan, optimalisasi kualitas hidup perempuan dan anak, peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, peningkatan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, peningkatan kualitas pelayanan KB dan pendewasaan usia perkawinan pertama, mewujudkan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan air minum yang layak, mewujudkan pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi layak, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat dunia usaha dalam penanggulangan bencana, peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, peningkatan pengawasan terhadap harga bahan pangan, peningkatan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan. Misi yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif serta pengembangan dan penguatan seni budaya yang lokal. Tujuannya mewujudkan lingkungan yang nyaman dan berkebudayaan. Sasarannya terwujudnya penguatan seni budaya lokal. Strategi meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal. Arah kebijakannya pelaksanaan identifikasi, pencatatan, dan pelestarian budaya lokal. Misi yang ketiga yaitu meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Tujuannya meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur. Sasaran meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Strateginya yang pertama meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan pengelolaan sumber daya air. Yang kedua meningkatkan konektivitas antar wilayah. Arah kebijakannya yang pertama meningkatkan akses rumah layak huni, yang kedua meningkatkan kualitas konstruksi jaringan drainase, yang ketiga meningkatkan kualitas bangunan atau gedung, yang keempat meningkatkan kualitas penataan ruang daerah, yang kelima meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem kerja irigasi, yang keenam meningkatkan kualitas ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, yang ketujuh meningkatkan kualitas konstruksi jaringan jalan dan jembatan, yang kedelapan meningkatkan ketersediaan modal transportasi, yang kesembilan mewujudkan penyediaan layanan telekomunikasi dan internet yang dapat dijangkau masyarakat. Misi yang keempat itu meningkatkan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Tujuannya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Sasarannya meningkatnya sektor-sektor strategis perekonomian daerah. Strategi meningkatkan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi di sektor-sektor strategis, mewujudkan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon. Arah kebijakan peningkatan pengelolaan dan ketersediaan sarana prasarana sumber daya pertanian, penguatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan adaptif terhadap penyakit dan perubahan iklim, peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, pengembangan aksesibilitas, atraksi dan amenitas di destinasi pariwisata prioritas, dan penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
Pengembangan industrialisasi yang berbasis investasi disinergikan dengan pengembangan kawasan industri, perluasan kerjasama dan kapasitas pemasaran dan perdagangan, peningkatan pengelolaan sumber daya ekonomi dalam pemenuhan kecukupan pangan, pencegahan, penanggulangan, pemulihan pencemaran atau kerusakan sumber daya alam dan LH serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum. Misi yang kelima itu mewujudkan pemerataan pendapatan pembangunan antar wilayah dan penanggulangan kemiskinan. Tujuannya untuk menurunkan ketimpangan pendapatan antar masyarakat dan angka kemiskinan. Sasarannya meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Strategis meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan dan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat miskin dan PMKS. Arah kebijakannya peningkatan kualitas daya saing tenaga kerja, penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM dan koperasi, penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. Misi yang keenam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih serta layanan publik yang akuntabel berbasis teknologi informasi. Tujuannya untuk meningkatkan manajemen pemerintah yang melayani baik dan bersih. Sasarannya untuk meningkatnya kinerja pemerintah yang akuntabel dan pelayanan publik yang baik. Strategi peningkatan kapabilitas dan keunggulan sumber daya manusia, aparatur serta inovasi dalam pelayanan publik. Arah kebijakannya perwujudan modernisasi manajemen pemerintah melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparatur, pelembagaan pemerintah yang bersih dan berakuntabilitas. Misi yang ketujuh mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib dan aman berlandaskan pada nilai-nilai agama. Sasarannya untuk meningkatkan penerapan nilai-nilai agama, norma-norma, hukum dan ideologi kebangsaan pada masyarakat. Strategi meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, meningkatkan kesadaran, ketertiban, disiplin dan perlindungan masyarakat. Arah kebijakannya pemerintah peningkatan peran lembaga dan organisasi keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama, peningkatan kesadaran berpolitik masyarakat dan pemahaman tentang ideologi bangsa dan negara, ketaatan terhadap peraturan dan hukum serta kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sekian video pembahasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.